Jadi selamat siang teman-teman. Ini adalah video persiapan UAS untuk materi akuntansi pusat dan kantor cabang. Oke, jadi kita ke pembahasan soal ya langsung. Nih. Nah, ini soalnya ini bisa teman-teman download di deskripsi ya. Jadi soalnya itu ada di deskripsi. Nah, linknya ada di situ ya. Nah, nanti download aja. Oke, kita mulai. Jadi ini PT Tondano Indah, dia perusahaan retail ya. Jadi dia ada 2 cabang nih. Nah di soal UTS itu dia bisa 2, bisa 3. Tapi kebetulan di soal ini 2. Tapi biasanya kalau 3, dia transaksinya lebih dikit karena panjang. Jadi 2 buah cabang 1, cabang 2 ya. Nah ini beberapa kebijakan akuntansi perusahaan. Yang pertama, barang dagangan dari pusat ke setiap cabang di markup. Nah, jadi dia markup-nya itu 25% ya. Jadi markup 25% dari cost. Kemudian pencatatan aset terbagi menurut cabangnya ya. Jadi gini, ini yang penting. Lihat baik-baik. Aset tetap untuk cabang 1 dicatat di pusat. Nah, ini. Jadi untuk cabang 1 dia aset tetapnya di pusat, terpusat. Tapi untuk cabang 2, nah ini, aset tetap untuk cabang 2 dicatat di cabang. Jadi mereka cabang 1 dengan cabang 2 beda perlakuan ya. Jadi cabang 1 itu dia aset tetap di pusat, cabang 2 aset tetap dicatat di cabang. Gitu. Baru semua aset tetap terdepresiasi dengan 10 tahun dan dia garis lurus ya tanpa nilai sisa. Nah, baru ini dia adalah biaya pengiriman standar. Nah, jadi freight in-nya itu dari dari pusat ke cabang 1 adalah 200 ya. Jadi dari pusat ke cabang 1 200 dan dari pusat ke cabang 2 adalah 100. Nah, ini. 100 ya. Jadi sekarang kita ke ini saldo inventory awal ya, 1 Januari. Jadi total di cabang 1 180.000, 70%-nya dari pusat, berarti ini dari vendornya berapa? 30% ya berarti. Kalau ini cabang 2 220.000-nya dari pusat, totalnya 220.000, sorry. Totalnya 220.000, berarti 176-nya dari ini 176 ada di soal ya dari vendor, berarti sisanya dari pusat. Nah, kita langsung ke transaksinya aja ya. Jadi kita langsung ke transaksinya. Pertama 1 Januari. Nah, jadi 1 Januari 2021 setiap awal tahun pusat akan mengirimkan kas. Nah, jadi pusat mengirimkan kas sebagai modal usaha ke setiap cabang. Cabang 1 20.000 ya. Jadi cabang 1 dapat 20.000, cabang 2 dapat 25.000. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini 1 Januari 2021 kan. Jadi berarti si cabang 1, aku mulai dari cabang nih. Jadi cabang 1 dia nerima cash 20.000 kan. Nah, 20.000. Cabang 2 dia nerima cash 25.000. Nah, ini ya ada di soal tadi ini. Ini di soal. Nah, berarti pusat jurnalnya gimana? Yang pasti pusat keluar uang kan? Pusat keluar uang berapa? Senilai 45 ini ya. Jadi 20 ditambah 25. Jadi pusat keluar uangnya 45. Nah, pasangannya di debit apa? Berarti brand 1, nah dia kan untuk brand 1 itu berapa? 20.000 ya. 20.000. Brand 2 25.000. Nah, besok tuh ingatnya gini, gampang sih sebenarnya hafalnya. Jadi kalau misalnya di cabang 1, ini misalnya cabang 1 ya, dia home office-nya di kredit, berarti di pusat, branch-nya itu, jadi home office itu kan pasangannya branch. Nah, berarti di pusat branch satunya itu di debit, nilainya harus sama, gitu kan? Jadi kalau misalnya di cabang 1 home office-nya 20.000, ini kan 20.000 ya misal, 20.000 kayak gini, warna yang lain, warna apa ya ini? Nah, 20.000 berarti di pusat brand satunya itu 20.000 juga. Jadi harus sama ya. Jadi home office sama branch-nya ini dia harus sama saldo di jurnalnya.
Ini juga, ini home office 25.000, berarti jadi di cabang 2 kan home office 25.000, berarti di pusat branch 2-nya 25.000 juga. Jadi sama. Gitu. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke 2 Januari. Ke 2 Januari, pusat mengirimkan inventory ke cabang dengan cabang 1 dengan cost 60.000. Ini 60.000 ini berarti belum di markup ya. Jadi cost-nya 60.000 berarti belum di markup. Nah, belum di markup. Baru dan cabang 2 dengan cost 80.000. Nah, baru ada biaya pengiriman kan? Biaya pengiriman mengikuti standar yang ditentukan. Standarnya yang ini berarti. Yang di kebijakan akuntansi tadi. Kita mulai ya. Jadi kita ke cabang 1 dulu. Jadi pusat mengirim inventory ke cabang 1 60.000. Nah, jadi ini 2 Januari. Nah, di cabang 1 dia pasti nerima shipment from home office kan? Nah, senilai berapa? Senilai gini. Coba lihat. Ini kan dia cost-nya 60.000. Nah, itu cost awal ya. Nah, tapi kan nanti di markup, jadi dinaikkan markup 25%. Berarti shipment from HO itu sama dengan 60.000. Ini belum kelihatan sini. Jadi shipment from HO itu sama dengan berapa? Sama dengan, ini lebih jelasnya, 60.000 cost, ya kan, dikali dengan 125%. 75.000. Nah, break in berapa? Break in-nya itu mengikuti standar. Standarnya itu adalah 200. Jadi break in 200. Baru nanti kreditnya berarti dicatat pada home office. Begitupun dengan cabang 2. Nah, cabang 2 sama. Gitu. Jadi cabang 2, nggak ada ya nih dia jurnalnya. Oh, di bawah nanti di bawah. Ini untuk cabang 1 dulu yang ini ya, yang cabang 1 dulu jurnalnya. Jadi yang cabang 1 dia berarti ini berarti kita pisah nih. Jadi yang cabang 1 dia branch ini kan home office-nya 75.200 di kredit, berarti di debitnya branch 1-nya itu harus 75.200. Jadi harus sama nilainya. Nah, baru dia shipment to branch, ingat, kalau di cabang 1, ini dicatatnya ini udah ditambah markup kan, antara aku ke sini. Jadi di cabang 1 itu, dia dicatatnya itu udah ditambah markup. Ya kan? Ini boleh nggak kalau ini? Oh, nggak bisa ya. Ditambah markup. Nah, jadi di cabang 1 itu kan dia udah ditambah markup. Nah, kalau shipment to branch, nah jadi yang di pusat itu ini nilai aslinya. Jadi 60.000 kan. Nah, jadi mana dia? Nilainya ini 60.000. 60.000. Cost awalnya kan. Nah, itu dia dicatat di sini 60.000. Jadi ya yang di pusat ini yang shipment to branch ini ya, senilai cost awalnya. Gitu. Nah, baru dia kan ada selisih kan. Jadi shipment from HO-nya 75.000, sementara shipment to branch-nya 60.000. Nah, selisihnya apa? Selisihnya itu masuk ke unrealized profit. Jadi selisihnya itu bisa 75.000 dikurangi 60.000 atau bisa 60.000 dikali 25%. Sama aja. Gitu. Baru nanti ini kan break in. Break in-nya kan dicatatnya di cabang 1, dibebankannya di cabang 1 200, tapi cash yang dikeluarkan itu dibayarkan oleh kantor pusat. Jadi makanya pusat mencatat cash 200. Jadi cash 200 ini. Gitu ya. Sekarang ke cabang 2. Nah, kalau di cabang 2 dia sama. Jadi kita mencatat ini. Kita mencatat shipment from home office itu senilai berapa? Senilai 80.000 cost awal ditambah markup. Nah, jadi senilainya sama dengan 80.000 ditambah dengan markup. Markupnya kan 25% kan? Makanya 100.000. Jadi ini sudah ditambah markup. Gitu. Nah, break in-nya berapa? Break in-nya itu kalau ke cabang 2 dia adalah 100. Jadi dia adalah 100 ya. Jadi 100, berarti home office-nya itu ya tinggal dijumlahin. Nah, di pusat dia mencatat gimana? Di pusat pasti dia mencatat branch 2 senilai berapa? Nah, itu bisa ambil dari mana?
bisa ambil dari sini. Nah, ini kan home office-nya 100.100. Nah, itu pasti nilainya sama dengan branch 2 yang di debit ini. Jadi kan mereka harusnya seimbang kan nilainya. Kemudian dia mencatat shipment to branch. Nah, tapi shipment to branch ingat dia senilai cost awal, jadi 80.000 gitu. Baru ini unrealized profit-nya itu bisa dari 80.000 dikali 25% atau dari selisihnya 100.000 dikurangi dengan 80.000. Sama aja hasilnya 20.000. Baru nanti dia membayar freight in kan. Freight in yang dibayar itu 100. Nah, ini ya 100. Ini kan 100 freight in. Si pusat yang bayar 100. Gitu ya, itu untuk 2 Januari. Jadi 2 Januari udah selesai. Kita ke 28 Februari. Oke ya. Nah, sekarang ke 28 Februari. Jadi 28 Februari dia cabang 1 membeli inventory dari vendor. Nah, kalau dari vendor berarti dari pihak luar ya. Jadi 25.000 secara cash. Nah, dia belinya secara cash. Oke, berarti kita jurnal dulu ya. Jurnal dulu. Dia apa dia? 28 Februari ya. Jadi si cabang 1, ini cabang 1 ya. Cabang 1 dia membeli secara cash ya dari vendor, berarti purchase. Kenapa purchase? Karena ini apa? Periodik. Periodik ya. Jadi purchase pada cash senilai 25.000. Nah, kemudian cabang 2, nah cabang 2 juga dia membeli dari vendor 30.000, nah ya kan? Ini harusnya kasih kuning. Kuning. Nah, tapi dia secara kredit. Nah, kalau dia secara kredit nih kalau cabang 2. Jadi dia debitnya masih sama ya, purchase pada akun payable gitu karena dia beli secara kredit. Pertanyaannya di pusat, nah di pusat dia menjurnal nggak? Di pusat dia nggak ada jurnal ya. Jadi di pusat dia nggak ada jurnal. Nah, karena yang beli dari vendor itu cabang 1 dengan cabang 2 kan. Dan mereka yang ini kalau cabang 1 dia yang keluar uang, kalau cabang 2 AP-nya dicatat di cabang 2. Gitu. Jadi di pusat untuk yang 28 Februari nggak ada jurnal. Sekarang kita ke 1 Maret. Nah, ini baru di 1 Maret si pusat membayarkan. Nah, jadi pusat membayarkan utang usaha milik apa? Cabang 2 senilai 8.000. Nah, kita jurnal dulu yang ini. Jadi pusat membayar utang usaha milik cabang 2 senilai 8.000. Jadi yang pasti di cabang 2 utang usahanya lunas ya. Jadi yang pasti di cabang 2 utang usahanya itu AP-nya itu lunas senilai 8.000, ya kan? Tapi yang bayar kan pusat, berarti di sini dia catat home office karena bukan dia yang bayar, bukan cabang 2 yang bayar. Nah, 8.000. Nah, si pusat dia mencatatkan apa? Pengeluaran kas senilai 8.000, tapi dia bukan akun payable, dia branch 2 gitu ya. Jadi case yang keluar itu dicatat di pusat, ini di kantor pusat. Jadi case yang keluar dicatat di kantor pusat, tapi akun payable yang terlunasi, AP yang di debitnya itu dicatat di cabang 2, gitu ya. Baru selanjutnya pusat juga menerima pembayaran. Nah, kalau ini pusat yang menerima pembayaran ya. Jadi pusat menerima pembayaran, piutang usaha milik cabang 1 senilai 5.000. Nah, jadi kasusnya ini jadi kasusnya ya di cabang 1, di cabang 1 dia ini AR-nya itu habis karena dilunasi 5.000 kan. Ini kan piutangnya dilunasi kan. Pusat juga menerima pembayaran piutang. Berarti piutang dari customer lunas 5.000. Tapi dia nggak menerima cash si cabang 1. Jadi cabang 1 nggak menerima cash. Karena apa? Karena cash-nya itu diterima oleh pusat. Jadi cash-nya itu nanti masuk ke pusatnya. Jadi cash senilai 5.000 pada branch 1. Gitu ya jurnalnya. Jadi harus diperhatikan nih. Jadi ini pusat yang membayarkan. Jadi yang pertama pusat yang membayarkan, tapi yang dibayarkan itu milik cabang 2. Nah, kalau yang kedua ini pusat menerima pembayaran, tapi piutang usaha milik cabang 1. Gitu ya. Sekarang ke 30 Maret. 30 Maret
Pusat memerintahkan cabang 1 untuk mengirim 60% dari ini. Jadi ini transfer antar cabang nih, transfer inventory. Jadi dia cabang 1 mengirim 60% dari inventory yang dikirim pada 2 Januari ke cabang 2. Oke. Jadi dia dikirim ke cabang 2. Nah, terus dia biaya kirim tambahan ini dia bayar 500 ya. Dibayar oleh cabang 1. Ada biaya kirim tambahan. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi pertama yang pasti ada transfer inventory, berarti shipment kan, dari cabang 1 ke cabang 2 senilai 60% dari inventory yang dikirim pada 2 Januari. Berarti yang pasti kita mulai dari cabang dulu ya. Kita mulai dari yang cabang 1 cabang 1 yang mengirimkan nih. Jadi yang pasti cabang 1 itu kalau dia mengirimkan barang ke cabang lain berarti dia shipment from-nya itu dikredit. Kenapa? Karena dia dipindahkan shipment from. Gitu. Senilai berapa? Senilai ini. Dia sama dengan nilainya kan dia bilang tadi berapa? 60%. Nah, jadi 60% dikali dengan yang transaksi 2 Januari. Jadi yang 75.000 itu dikali dengan 60%. Gitu ya. 60%. Nah, terus dia kan pas 2 Januari itu dia ada mencatatkan break in 200. Nah, di sini break in yang 200 ini break in yang 200 itu nanti kita balik. Jadi kita hapus. Karena apa? Karena udah ditransfer ke yang lain kan. Nah, untuk break in-nya itu. Nah, ini yang jadi ini diskusi. Jadi diskusi kenapa gini? Ada yang berpendapat bahwa break in ini diproporsikan. Jadi kan awalnya dia berapa sih? 200. Nah, awalnya 200. Nah, ada yang berpendapat bahwa dia dikasih proporsi 60% gitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa nggak perlu dikali proporsi. Jadi langsung aja 200 yang dihapus kayak gini. Nah, tapi aku ikut yang pendapat pertama ya. Jadi pendapat pertama dia dikali proporsi. Kemudian, nah setelah itu dia kan membayar biaya tambahan ya untuk ini. Jadi dia membayar biaya tambahan untuk biaya kirim ya. 500 kan ini. Biaya kirim 500. Nah, dia keluar cash berarti 500. Jadi cabang 1 ya yang keluar cash. Nah, baru debitnya berarti home office tinggal dijumlahkan. Nah, sekarang ke cabang 2 nih. Si cabang 2, dia berarti menerima shipment from HO kan? Nah, jadi yang shipment from HO kan di cabang 1 dihapus 45.000. Nah, 45.000 itu dia dipindahkan ke cabang 2. Jadi ini ya. Jadi yang 45.000 yang ini 45.000 yang ini dia masuk ke cabang 2 karena ditransfer ke cabang 2 gitu. Nah, baru si cabang 2 dia akan mencatat break in karena break in itu dibebankan itu artinya yang mencatat expense-nya gitu. Mencatat expense-nya dia dibebankan ke penerimanya berarti cabang 2. Oh ya, ini yang penting ya. Kalian harus membedakan jadi dibebankan dengan jadi dibebankan dengan dibayarkan. Kalau dibebankan itu expense-nya, jadi berkaitan dengan expense. Kalau dibayarkan berkaitan sama case-nya. Case-nya itu oleh siapa yang bayar, gitu ya. Jadi mereka berdua ini beda ya, jadi jangan disama-samain. Nah, itu mereka berdua beda ya. Oke, jadi untuk break in-nya itu break in dibebankan ke ini ya penerima berarti cabang 2. Nah, ingat aturannya dia hanya bisa dibebankan maksimal apa? Maksimal senilai biaya standar pengiriman. Berarti 100 kan kalau ke cabang 2. Kan ke cabang 2 itu 100. Berarti di sini maksimal 100. Oke. Nah, baru dia catat home office berarti. Di kredit senilai, nah tinggal dijumlahin. Pertanyaannya tuh gini ya. Sekarang di pusat jurnalnya. Jadi pusat berarti karena dia dipindahkan, jadi shipment to dia kan awalnya mencatat pada 2 Januari ya. 2 Januari itu dia awalnya catat shipment to branch 1 kan ini. Nah, shipment to branch 1 yang 2 Januari itu yang nanti kan dipindahkan. Nah, berarti di debitin. Jadi shipment to branch 1 ini senilai berapa? Senilai 60% dikali dengan yang 60.000 itu kos awalnya. Gitu ya.
Nah, gitu. Jadi istilahnya ini gini ya. Jadi shipment to branch 1, ini kan shipment to branch 1. Dia dipindahkan ke shipment to branch 2. Kenapa? Karena dia ditransferkan dari cabang 1 ke cabang 2. Gitu. Yang penting di sini ya, ini apa namanya nilainya itu shipment to ini kalau ada markup dia beda dengan shipment from ya. Coba lihat. Kalau shipment to itu 36.000, kalau shipment from itu 45.000. Kenapa bisa beda? Karena ada markup. Jadi ada markup. Kemudian habis itu, nah baru dia mencatatkan yang pasti. Coba lihat, ini kan di cabang 1 home office-nya itu di debit senilai 45.000, ya kan? 45.000 sekian, 45.620. Jadi di cabang 1 home office-nya itu di debit 45.620, berarti nanti di pusat kalian mencatat branch 1 di kredit, kebalikannya. Jadi branch 1 di kredit senilai sama ya 45.620. Nah, baru di cabang 2 dia home office-nya di kredit 45.100. Nah, berarti di pusat nanti branch 2-nya itu pasangannya ya, itu di debit, jadi kebalikannya. Di 45.100, jadi saldonya sama. Nah, ini kan ada selisih ya. Selisihnya itu disebut apa? Selisihnya itu yang nanti disebut dengan excess freight. Jadi selisihnya ya. Ini kan. Oke. Terus, nah ini sebenarnya ya kalau di PPT-nya Pak RTH itu sama kalau nggak salah di bahan ajar, dia sebenarnya kalau transfer antar cabang kayak gini aja udah jurnal ini aja maksudnya udah selesai sih. Cuman kalau di beberapa dosen sama beberapa kelas dia ada jurnal tambahan sih, tapi ini opsional. Jadi namanya unrealized profit pada unrealized profit. Nah, makanya kenapa dia bilang ini jurnal opsional, karena sekalipun kalian nggak jurnal sebenarnya sama aja kan, unrealized profitnya unrealized profit pada unrealized profit. Jadi sama aja nggak ada. Ya kan makanya dibilang jurnalnya ini ya cuma jurnal opsional lah kalau kata. Jadi senilai berapa? Senilai 36.000 yang ini dikali dengan 25% markup. Gitu. Itu ya. Jadi untuk apa namanya transfer antar cabang, mana transfer antar cabang? Ini udah ya 30 Maret udah. Sekarang kita ke 1 April. Jadi 1 April cabang 1 membayar beban operasional. Jadi dia membayar ya berarti pakai cash. Nah, yang bayar itu cabang 1 ya. Jadi cabang 1 membayar beban operasional 10.000. Jadi kita ke 1 April. Ini 1 April. Jadi 1 April dia mulai dari cabang 1 dulu nih. Jadi yang pasti dia keluar cash kan senilai 10.000, baru dia mencatat operating expense 10.000 juga gitu. Baru dia pusat membayar beban operasional 40.000. Nah, baru pusat juga membayar beban operasional nih 40.000 dan premi asuransi 50.000 untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, jadi pusat keluar uang juga nih. Jadi pusat keluar uang senilai 40.000 ditambah 50.000 ya. Jadi yang pasti ya pusat keluar 90.000 kan tadi. 90.000. Nah, terus dia 40.000-nya itu operating expense, 50.000-nya itu prepaid insurance. Ini ya, jadinya. Jadi pusat membayar beban operasional 40.000, premi asuransi 50.000. Jadi operating expense 40.000, prepaid insurance 50.000. Pada case 90.000. Itu ya 1 April. Terus kita ke 2 Mei. Jadi 2 Mei itu cabang 2. Nah, ini transfer antar cabang tapi transfer kas. Jadi cabang 2 mentransfer uang. Nah, dia mentransfer uang ke cabang 1 4.000. Jadi yang ke cabang 1 dulu nih 4.000. Jadi dari cabang 2 yang pasti dia keluar cash ya. Dia keluar mana dia? Oh, sorry ini. Nah, ini. Jadi 2 Mei ya. Jadi untuk 2 Mei ini dia keluar cash senilai berapa ini? 6.500 ya. Karena kan apa namanya? Sorry. Karena kan dia transfer uang ke cabang 1 4.000, ke pusat 2.500. Berarti total yang keluar 6.500 kan? Nah, berarti di cabang 2 dia akan keluar cash. Nah, jadi dia keluar cash ini. Nah, jadi dia keluar cash senilai 6.500 ya. Nah, baru dia mencatat pada apa? Pada home office. Jadi pada home office. Gitu ya. Baru nanti di cabang 1 kan cabang 1 dapat 4.000.
Jadi di cabang 1 dia mendapat cash. Nah, dia mendapat cash tapi 4.000 gitu. Nah, terus berarti di kreditnya pasangannya apa? Home office. Jadi cash pada home office 4.000. Nah, si pusat dia menerima cash berapa? 2.500 ya gini. Jadi cabang 1 menerima 4.000, pusat menerima 2.500. Jadi dijelaskannya kayak gini kan. Nah, jadi cabang 2 keluar 6.500. Nah, 4.000-nya masuk ke cash-nya cabang 1, baru 2.500-nya masuk ke kantor pusat. Nah, terus di kantor pusat itu dia mencatat ya ini. Kan ini home office di kredit 4.000, berarti pasangannya home office branch 1 di debit 4.000. Nah, terus yang ini home office-nya itu di kredit di debit. Jadi home office-nya di debit 6.500, ini kan 6.500, berarti di sini home office-nya itu kebalikannya di kredit. Home office branch 2, sorry. Gitu ya, branch 2. Jadi branch 2-nya di kredit senilai 6.500. Gitu ya. Jadi home office 6.500 di debit, berarti di sini di kantor pusat branch 2-nya 6.500 di kredit. Nah, kalau di cabang 1 home office-nya di kredit, berarti di pusat branch 1-nya itu 4.000 di debit. Gitu ya. Untuk transfer cash. Nah, ini 4.000, hanya 4.000. Nah, oke. Terus kita ke 1 Juni. Nah, ini pusat membeli 2 mobil senilai 60.000 per unit. Satu diberikan untuk cabang 1 dan satunya itu untuk cabang 2. Ya kan? Jadi masing-masing 60.000. Nah, jadi teman-teman perhatikan baik-baik di sini. Di sini kita kembali ke kebijakan akuntansi. Jadi kebijakan akuntansi, pertama kita catat dulu pembelian mobilnya. Jadi pembelian mobilnya dicatat dulu ya. Sorry. Jadi pembelian mobilnya itu pusat membeli 2 mobil 60.000 per unit. Berarti 120.000 kalau 2 unit kan. Berarti yang pasti pusat keluar uang cash pada vehicle senilai 120.000 ya. Jadi 60.000 dikali 2. Terus itu kan udah. Nah, ini satu diberikan untuk cabang 1. Nah, jadi satu untuk cabang 2, cabang 1 dan satunya lagi untuk cabang 2. Jadi masing-masing cabang dapat 1 mobil nih. Jadi mobil yang udah dibeli tadi diberikan ke masing-masing cabang kan. Nah, ini yang harus kembali ke kebijakan akuntansi. Jadi, kebijakan akuntansinya cabang 1 itu dia asetnya itu dicatat di pusat. Sementara yang boleh dicatat di cabang itu cabang 2. Ya kan? Jadi ulang ya. Jadi cabang 1 aset tetapnya itu di pusat, dicatat di pusat. Nah, cabang 2 aset tetapnya boleh di cabang. Berarti pas ditransfer, itu yang boleh mencatat transfernya itu cuma cabang 2. Nah, jadi yang boleh mencatat vehicle masuk, ini kan vehicle masuk. Nah, itu cabang 2. Jadi kan cabang 2 dapat ini ya. Jadi cabang 2 itu dia kan ini ya. Dia dapat mobil kan, ditransfer dari pusat. Nah, berarti dia vehicle pada home office senilai 60.000. Nah, baru si pusat berarti si vehicle-nya itu dikreditin kan, artinya dipindahkan ke branch 2 60.000. Nah, pertanyaannya, terus yang cabang 1 gimana dong? Kan cabang 2 dia ada jurnal kan. Nah, cabang 1 karena aset tetap tidak boleh dicatat di cabang 1, ya kan berarti aset tetap tidak boleh dicatat, berarti makanya apa? Dia hanya boleh catat penyusutan saja. Jadi untuk cabang 1 yang 1 Juni ini dia no entry. Kenapa? Karena dia tidak boleh catat aset tetap. Gitu ya kebijakannya. 1 Juni ini. Nah, baru kita ke 1 Juli. Nah, ini cabang 1 membeli peralatan senilai 100.000, cabang 2 membeli peralatan senilai 150.000. Nah, kita ke cabang 1 dulu nih. Cabang 1 kan dia membeli peralatan senilai, jadi ini yang keluar uang itu si masing-masing cabang ya. Jadi cabang 1 membeli. Nah, ini. Jadi ke cabang 1 dulu. Nah, ingat, walaupun si cabang 1 keluar uang, nah ini kan 1 Juli. Jadi walaupun si cabang 1 keluar uang, dia kan keluar uang tadi 100.000 ya, ini ya. 100.000 kan ini. Tapi
karena dia tidak boleh catat aset tetap, makanya dia di sini catatnya home office. Jadi aset tetapnya itu dicatat di pusat nanti. Gitu. Tapi dia tetap keluar cash senilai 100.000. Nah, cabang 2, cabang 2 lain. Cabang 2 itu dia membeli 150.000. Dia kan keluar cash 150.000. Berarti si cabang 2 dia pertama keluar cash ya, keluar cash senilai 150.000. Nah, tapi karena cabang 2 boleh, jadi cabang 2 itu dia kan, ntar aku kasih hitam. Nah, jadi kan kalau cabang 2 itu dia boleh catat aset tetap kalau cabang 2 kan. Nah, berarti di sininya dia boleh mencatat equipment. Jadi boleh mencatat aset tetap senilai 150.000. Itu ya bedanya. Nah, nanti di pusat menjurnal apa? Karena ini ada home office, berarti di pusat mencatat branch one. Nah, kebalikannya kan, 100.000 pada apa? Pada equipment. Jadi equipment yang 100.000 ini kan equipment 100.000 itu milik cabang 1 ya. Dia dicatatnya nanti di pusat. Nah, jadi dicatatnya di pusat. Nah, sementara equipment 150.000 milik cabang 2, nah dia boleh dicatat di bukunya cabang 2. Gitu ya perlakuannya. Baru kita ke 1 Agustus. 1 Agustus itu, nah ini cabang 1 dan cabang 2 masing-masing menerima alokasi beban operasional dari pusat senilai 7.000, tapi ini sudah dibayar pada 1 April ya. Jadi sudah dibayar, nah sekarang tinggal menerima alokasinya. Jadi alokasi pembebanannya. Masing-masing dapat 7.000. Yang pasti berarti dari cabang 1, nah, dia kan tinggal menerima alokasi kan. Berarti dia mencatat operating expense, tapi udah nggak keluar uang. Nah, dia pada home office senilai 7.000. Kenapa? Karena kan dia ini menerima alokasinya dari pusat kan. Gitu. Baru si cabang 2 juga sama, dia mencatat operating expense. Nah, pada home office senilai 7.000. Kan sama-sama 7.000 alokasinya. Nah, nanti pusat mencatat berarti karena di sini home office-nya di ini ya, home office-nya di kredit, berarti pusat mencatat branch 1 dengan branch 2-nya di kebalikannya, di debit. Berarti 7.000. Nah, ingat, dia udah nggak keluar uang ya. Karena apa? Karena kan udah dibayar pada 1 April. Berarti di sini operating expense yang kita, kita kreditin. Jadi operating expense-nya ini kan dikreditin 14.000. Nah, itu artinya dipindahin. Jadi 14.000 ini dia pindahkan ke cabang 1 7.000 dan pindahkan ke cabang 2 7.000. Gitu ya. Terus kita ke 1 September. Jadi ada pelunasan wesel. Jadi ini 1 September ya. Jadi 1 September cabang 1 menerima pelunasan wesel. Jadi yang menerima pelunasan weselnya itu cabang 1 ya, yang menerima cash-nya gitu. Tapi weselnya milik kantor pusat. Nah, ini yang unik. Jadi weselnya milik kantor pusat, tapi yang menerima pelunasannya di cabang 1. Nah, dia 110.000 nilai pelunasannya, 10.000-nya itu bunga. Jadi yang pasti dia bilangnya yang menerima pelunasan itu si cabang 1. Berarti cabang 1 yang menerima cash ya. Jadi yang menerima cash itu si cabang 1 senilai 110.000. Tapi karena bukan weselnya dia, nah ini kan weselnya itu bukan milik cabang 1 kan, tapi milik kantor pusat kan. Berarti dia mencatat di sini kreditnya itu home office. Nah, nanti kantor pusat dia akan mencatat branch 1 senilai 110.000 kan, pasangannya kan ini. Pasangannya, baru di kreditnya dia catat apa? Yang pertama dia mencatat interest revenue 10.000. Nah, sisanya itu dia interest receivable 100.000. Jadi ini unik. Case-nya itu cabang 1 yang ambil diterima cabang 1, diterima cabang 1, tapi interest revenue sama interest receivable pelunasannya ini, nah dicatatnya di kantor pusat. Kenapa? Karena milik kantor pusat weselnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke 31 Desember. Kemudian kita masuk ke ini ya, 31 Desember. Berarti ini ada penyesuaian. Jadi yang pertama, kita 31 Desember ini yang pengalokasikan dari beban asuransi. Nah, ini beban asuransi yang mana? Itu yang ini ya. Yang premi ini. Jadi premi yang 50.000. Oke, jadi yang pertama
Jadi dia kan itu 50%-nya ke pusat, 40%-nya ke cabang 1, dan 10%-nya ke cabang 2. Aku mulai dari yang cabang dulu ya. Jadi 40% ke cabang 1. Jadi yang pasti dia kan prepaid-nya itu tadi dicatat oleh ini ya. Nah ini. Jadi prepaid-nya itu yang mana prepaid? Prepaid-nya itu dia dicatat oleh pusat ya. Jadi prepaid 50.000 ini pada 1 April dicatat oleh pusat. Cuman insurance expense-nya nah nanti akan dibebankan ke cabang yang sebagian. Jadi yang pertama ke cabang 1 dia catat insurance expense. Nah, karena prepaid-nya ada di pusat, berarti si cabang 1 ini kreditnya adalah home office. Senilai berapa? Jadi senilai 50.000, ini kan 50.000 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena itu jangka waktunya 2 tahun ya. Jadi jangka waktunya 2 tahun. Terus dikali 9/12. Nah, 9/12 itu karena dari bulan April ya. Jadi 1 April ke 31 Desember. Berarti kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 9. Jadi 9/12 baru dikali 40%. 40% itu apa? 40%-nya itu adalah alokasinya ke cabang 1. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, di cabang 2 juga sama. Jadi dia yang mencatat insurance expense pada home office, cuma bedanya dia dapat alokasinya cuma 10%. Nah, jadi beda di pengali persennya aja. Terus, nah, si pusat dia mencatat insurance expense juga, tapi si pusat alokasinya beda. Dia dapatnya insurance expense 50% kalau pusat. Ini kan insurance expense. Jadi ini 50%. Ya kan? Terus, nah, karena home office-nya ini di cabang 1 dikredit, kemudian di cabang 2 juga dikredit, berarti branch 1 sama branch 2 di sini didebit pasangannya kan? Branch 1, branch 2. Nilainya sama. Jadi kalau ini 7.500 home office, berarti yang ini branch 1-nya 7.500. Nah, nanti kreditnya itu apa? Kreditnya itu adalah prepaid insurance. Karena kan dia sebelumnya udah catat prepaid insurance-nya. Insurance kan? Nah, prepaid insurance-nya itu dia apa namanya dipakai. Nah, prepaid insurance-nya itu terpakai kan, berarti makanya. Kita itu untuk yang alokasi beban asuransi. Sekarang menghitung dan mengalokasikan beban depresiasi. Berarti ada depresiasinya ada 2 ya. Ada 2 ya. Yang pertama mobil, ini kan mobil. Yang kedua peralatan. Kita dari mobil dulu. Jadi dari mobil alokasi depresiasi mobil. Nah, ingat dia depreciation expense yang pertama itu di cabang 1 dulu kan berarti. Kan cabang 1 ada pakai. Jadi cabang 1 depreciation expense, tapi ingat cabang 1 itu kan tidak boleh mencatat aset tetap kan. Dia kan tidak boleh mencatat aset tetap. Nah, berarti di sininya pasangannya itu adalah home office karena dia nggak ada aset tetap, maksudnya nggak dicatat di dia aset tetapnya. Berarti depreciation expense pada home office. Senilai berapa? Senilai 60.000 dibagi 10, bagi 10 itu artinya masa manfaatnya 10 tahun kan di kebijakan akuntansi, baru dikali 7/12. Nah, ini nggak perlu dikali persen karena apa? Karena mobilnya itu full 60.000 dipakai oleh cabang 1 kan. Gitu. Nah, cabang 2 juga sama. Jadi dia depreciation expense nilainya 3.500 kan sama ya. Nah, dia dapat mobil senilai 60.000 juga. Cuma bedanya cabang 2 kan boleh ini ya. Jadi cabang 2 itu dia boleh mencatat aset tetap. Nah, berarti di sininya dia boleh mencatat akumulasi depresiasi. Jadi beda kan? Jadi kalau yang cabang 1 depreciation expense pada home office, karena dia nggak boleh catat aset tetap, makanya di sini home office-nya dikredit. Kalau di cabang 2, karena dia boleh catat aset tetap, makanya di sini boleh mencatat akumulasi depresiasi. Gitu. Nah, terus nanti di pusat gimana dong? Nah, di pusat itu, karena dia home office-nya di sini di cabang 1 ada home office 3.500, berarti pasangannya adalah branch 1. Jadi branch 1 pada akumulasi depresiasi 3.500. Ya. Nah, jadi akumulasi depresiasi dari cabang 1 itu dia dicatatnya di kantor pusat. Kalau kalian nonton video intensif yang aku buat itu, di situ ada dijelasin materinya. Sekarang peralatan. Peralatan kan yang kedua. Jadi peralatan dia sama sih sebenarnya. Jadi sama untuk yang apa namanya
cabang 1 karena nggak boleh mencatat aset tetap, dia depresiasi expense, tapi pada home office karena dia nggak boleh catat aset tetap kan, nggak boleh catat akumulasi kan. Nah, nilainya berapa? 100.000. Dia kan cabang 1 peralatannya itu 100.000 ya, dibeli pada 1 Juli. Jadi 100.000 dibagi 10 tahun, ini 10 tahun, dikali dari Juli ke Desember, berarti 6/12. Jadi nggak usah dikali persentase lagi, langsung aja. Oke. Nah, kalau dia cabang 2, dia depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Jadi boleh catat akumulasi depresiasi ya dia. Senilai berapa? Nah, dia kalau yang ini nilainya lain, dia 150.000 ya cost-nya, cabang 2 peralatannya. Nah, jadi 150.000 dibagi 10 tahun, baru dikali 6/12. 6/12 itu dari 1 Juli kan dia belinya. 1 Juli. Oke, nah nanti di pusat dia catat apa? Karena ada home office ini di kredit, berarti home office kan pasangannya branch ya. Berarti branch di debit senilai 5.000. Jadi branch 1. Nih. Jadi akumulasi depresiasi dari cabang 1 itu dicatatnya nanti di pusat. Pusat. Gitu. Sekarang kita ke selanjutnya, jadi depresiasi udah. Nah ini pajak. Cabang harus membayar pajak senilai 45.000, nanti dibayar awal tahun depan. Oh ini bukan cabang sih, harusnya pusat ini. Kok cabang? Pusat. Jadi pusat harus membayar pajak senilai 45.000. Jadi pusat membayar pajak 45.000 ya. Jadi yang keluar uang nanti, tapi ini belum keluar uang, berarti masih akrual ya. Jadi pusat membayar pajak 45.000, tapi nanti pembayarannya itu di awal tahun depan. Jadi belum dibayar, berarti masih apa payable kan. Nah nanti pajak ini 20%-nya dialokasikan ke cabang dan 10%-nya jadi 20% ke cabang 1, ini 20% ke cabang 1 dan 10%-nya ke cabang 2. Berarti yang pasti, nah ini kan alokasi pajak, si cabang 1 dia akan mencatat apa? Tax expense. Nah, tapi karena ini ya, karena nanti yang akan membayarnya atau akrualnya juga itu, jadi bentar. Oke. Jadi karena yang akan membayar pajaknya adalah pusat, nah, berarti di sini dia tax expense pada home office. Nah, jadi dia nggak mencatat pengeluaran kas atau mencatat utang akrualnya. Jadi dia cuma catat alokasinya aja, yaitu tax expense. Senilai berapa? Senilai 45.000, ya kan 45.000 dikali 20% alokasinya. Untuk cabang 1 ya. Nah, cabang 2 dia juga jurnalnya sama. Jadi jurnalnya adalah tax expense pada home office senilai 45.000 dikali dengan 10% alokasinya. Ini kan 10% alokasinya. Nah, nanti di cabang 2 dia baru mencatat apa? Dia baru mencatat tax payable. Gitu. Karena yang akan membayarnya kan pusat. Jadi di pusat dia catat tax payable senilai 45.000 gitu. Nah, baru nanti home office-nya ini kan di cabang 1 ada 9.000, di cabang 2 4.500. Berarti pasangannya branch kan. Misalnya ini. Branch 1 dengan branch 2 ini senilai 9.000 dengan 4.500. Nah, selisihnya apa? Selisihnya itu menjadi tax expense tapi milik pusat. Nah, jadi ya tax expense yang milik pusat itu adalah 45.000 dikali 70%. Gitu ya. Jadi tax expense-nya itu nanti dibagi 3. 10% ke cabang 2, 20% ke cabang 1, dan berarti 70% sisanya ke pusat. Gitu ya. Nah, ini masih tax payable ya. Kenapa tax payable? Karena walaupun pusat yang akan bayar, tapi bayarnya nanti awal tahun depan. Berarti tax payable. Baru, nah ini penjualan. Jadi kalau cabang 1 membukukan penjualan sebesar 250.000, cabang 2 200.000. Oke, berarti ya tinggal jurnal seperti biasa. Ini jurnal penjualan ya. Jadi jurnal seperti biasa. Jadi cabang 1 berarti apa? Kok ini terbalik ya? Kok sales pada AR? AR pada sales senilai 250.000. Nah, ini juga berarti sama. AR pada sales. AR pada sales senilai, tapi kalau cabang 2 penjualannya 200.000 ya. Jadi cabang 1 250.000, cabang 2 200.000.
Terus di pusat jurnal nggak? Nggak, di pusat dia nggak. Di pusat ada dia jurnal. Ada jurnal. Nah, kenapa? Jadi dia kan ini kan di awalnya itu coba lihat. Di awal itu dia ada markup 25% kan? Ada markup. Jadi markup ini unrealized profit istilahnya. Nah, jadi pas dia kalau si cabangnya menjual, nah ini kan cabangnya menjual. Jadi cabang 1 dengan cabang 2 menjual. Nah, pas mereka menjual ini, nanti si pusat, nah jadi si pusat itu dia akan mengakui realist profit. Nah, jadi yang markup tadi 25% akan diakui senilai proporsinya. Jadi perhitungannya tuh gini. Nah, pertanyaannya berapa yang akan diakui? Nah, kita ke perhitungan inventory. Jadi pertama di cabang 1 dulu. Jadi di cabang 1, dia pertama ada beginning inventory, baru dia ada purchase, shipment from HO, baru ada ending inventory, COGS dengan realist profit. Sebenarnya ada satu juga sih, ada satu tambahan sih, yaitu freight in. Gitu. Jadi ini, tapi freight in aku nggak masukin karena freight in itu nggak di markup. Gitu ya. Nah, jadi pertama dia kan harus dipisah dulu ya perhitungan inventorinya. Jadi ada dari pusat, ada yang dari vendor kan. Nah, jadi inventorinya kan ada dua, ada yang dari pusat, dari vendor. Yang beginning inventory dulu. Beginning inventory. Yang cabang 1. Nah, jadi cabang 1 totalnya 180.000. Nah, 70%-nya itu beginning inventory 70%-nya itu dari pusat. Berarti yang dari pusat adalah 180.000 dikali 70%. Nah, baru yang dari vendor berarti sisanya, ya kan? Berarti 180.000 dikali 30%. Baru dia ada purchase. Nah, purchase itu dia cuma, kalau purchase itu berarti dia dari vendor ya. Purchase dari vendor. Purchase ini bisa diambil dari mana? Nah, dari jurnal aja lihat. Ini kan cabang 1 ya. Nah, cabang 1, nah lihat yang jurnal purchase. Jurnal purchase-nya mana dia? Jadi cabang 1 ya dia. Mana purchase? Nah, ini purchase ya. Purchase cabang 1 25.000. Nah, ini. 25.000. Terus shipment from home office. Nah, ini lihat dari jurnal. Kalau shipment from home office berarti dia nggak ada yang dari vendor ya. Dia shipment from home office, dia dari pusat berarti. Berarti teman-teman tinggal lihat dari jurnal. Nah, jadi awalnya dia shipment from home office-nya berapa? Awalnya itu mana cabang 1. Nah, awalnya 75.000 ya. Jadi awalnya 75.000 ini. Awalnya 75.000. Nih. Terus, tapi dia kan ada yang ditransfer lagi ke cabang 2 kan, berarti berkurang kan. Nah, shipment from home office-nya itu berkurang. Jadi dikurangi 45.000. Nah, jadi 75.000 dikurangi 45.000. Jadinya 30.000 ya. Baru ending inventory. Ending inventory-nya itu ending inventory-nya itu dia cabang 1 itu 40.000, 20%-nya itu, nah ini jadi kan persediaan akhir cabang 1 40.000. Nah, 20%-nya itu dia dibeli dari vendor. Jadi ending inventory-nya dia 20% dari vendor. Jadi 40.000 dikali 20% itu dari vendor, berarti sisanya 80%. Nah, jadi 40.000 dikali 80% itu dari pusat. Nah, dari sini kita bisa menghitung COGS-nya. Nah, ini kenapa aku nggak masukin freight in? Kan mungkin ada yang tanya. Itu kan harusnya ada freight in. Ya, harusnya ada freight in. Tapi kenapa aku nggak masukin? Karena kalau realist profit itu, ya, kenapa dia tidak masukin freight in? Karena ini habis ini baterai. Nah, ini. Karena ini ya. Ini kayaknya aku udah jelasin, tapi aku jelasin lagi. Bentar. Jadi aku jelasin di sini aja. Ini. Jadi kalau freight in itu khusus freight in ya. Khusus freight in dia tidak di markup. Nah, karena freight in-nya tidak di markup,
Break in itu kan nggak di markup ya kan? Break in itu kalau 200 ya 200. Yang di markup itu kan nilai inventory kan. Jadi kalau break in tidak di markup, nah makanya pas hitung apa namanya realis profitnya itu tidak dimasukin. Jadi aku nggak masukin nanti. Jadi boleh kok ditambah di sini ya. Misalnya aku tambah ya. Jadi aku tambah break in. Aku tambah break in. Break in. Nah, berarti kalau break in ini dia yang break in tadi yang adanya dari pusat ya berarti tadi. Mana dia dari pusat? Break in. Dia awalnya break in-nya itu 200 ya ini. Jadi di cabang 1 200, baru dia berkurang karena ditransfer. Nah, break in-nya itu berkurang 120. Jadi break in-nya sisa 80 kan? Sisa 80. Nah, sekarang kita akan menghitung COGS. Kalau COGS-nya berarti sama dengan beginning inventory ditambah, ini yang COGS dari pusat ya, ditambah dengan shipment, baru ditambah break in, jadi break in menambah, baru mengurangi dengan ending inventory. Gitu, mengurangi dengan ending inventory. Nah, ini 124.080. Nah, kalau dari vendor COGS-nya berarti sama sih. Jadi beginning inventory ditambah purchase, dia shipment-nya nggak ada ya. Harusnya ini shipment-nya nggak usah dimasukin karena 0 juga kan nilainya. Nah, ditambah break in-nya kan nggak ada ya. 0 kalau di vendor, baru dikurangi 8.000. Jadi ini ya, jadi vendor itu beginning ditambah purchase, baru ditambah break in kalau ada, baru dikurangi dengan ending inventory. Nah, ini ya. Cuman, nah harus diperhatikan ya. Pas khusus break in, jadi khusus break in, itu pas hitung realis profit itu tidak dimasukkan. Berarti realis profitnya itu, nah itu sama dengan, hapus dulu. Ini sama dengan si COGS ini, jadi realis profit, oh ya satu lagi, realis profit itu dia cuma yang dari pusat ya. Satu lagi, nah, tambahan ini, tambahan. Jadi realis profit itu cuman yang dari pusat. Cuma dari pusat ya. Berarti realis profitnya itu adalah COGS, tapi ingat, break in-nya itu tidak dimasukin. Jadi COGS dikurangi dengan break in, jadi break in-nya dikeluarin, baru dibagi 25%. Dibagi 125%, baru dikali 25%. 25%-nya itu kan markup-nya kan. Nah, oke. Jadi dibagi 125% dikali 25%. Nah, 24.800. Ini 24.800 ini, nah nanti ini kan realis profit. Nah, itu nanti di jurnalnya. Jadi di jurnalnya ya. Jadi di jurnalnya mana dia? Branch one income. Jadi branch one income berapa? 24.800. Sekarang kita cari branch two income. Nah, jadi income dari branch two. Dia sama sih alurnya. Jadi sama sih. Jadi ada beginning inventory. Nah, jadi dibagi dua. Ada beginning inventory dari pusat dengan dari vendor, baru ada purchase, shipment from home office, ending inventory, COGS, realis profit. Ada lagi sih ini yang lupa tadi. Ya, break in ya. Nah, ditambahin. Jadi break in. Ini ya break in. Nah, beginning inventory dia atau dari ending dulu deh. Ini yang ada di soal ya, ending dulu ya. Jadi saldo persediaan akhir cabang 45.000 termasuk 10.000 inventory yang dibeli dari vendor. Berarti kan 45.000 total ending. Ya kan, jadi persediaan akhir kan ending. Dia 45.000. Nah, 10.000-nya itu dari vendor. Jadi berarti ending inventory, ini ending inventory, 10.000-nya dari vendor, berarti sisanya 35.000 dari pusat gitu ya. Jadi 45.000 dikurangi 10.000. Nah, 35.000. Terus dia apa? Beginning inventory. Jadi beginning inventory dari vendornya itu 176.000. Nah, jadi ada. Dari vendornya itu langsung ya. Jadi vendornya itu 176.000 ya dari vendor.
Ini vendor 176.000. Nah, sementara totalnya 220.000. Berarti dari pusat itu selisihnya ya. Jadi dari pusat itu sama dengan ini. Dari pusat sama dengan 220.000 dikurangi dengan yang dari vendor. Nah, baru ada purchase. Purchase itu berarti cuma dari vendor ya. Nah, purchase. Nah, itu tinggal teman-teman lihat di ini. 30.000 itu dari mana? Tinggal lihat di jurnal purchase aja. Tapi jurnal purchase cabang 2. Jurnal purchase cabang 2. Mana dia? Nah, ini. Purchase 30.000 ya. 10.000. Baru shipment from home office. Kalau shipment from home office itu cuma ada di yang dari pusat ya. Nah, ini teman-teman tinggal lihat dari sini. Dari jurnal juga bisa dilihat. Jadi dari jurnal di cabang 2 ya dia. Nah, dia kan awalnya itu shipment from home office-nya itu 100.000, ini 100.000. Terus dia ada dapat transfer juga kan. Jadi ada ketambahan shipment from home office 45.000. Jadi awalnya 100.000 ditambah dengan transfer dari cabang 1. Jadi transfer dari cabang 1 45.000 berarti 145.000. Baru freight in itu dia di jurnalnya tadi itu adanya di ini ya, yang dari pusat ya. Berarti berapa freight in-nya? Freight in-nya itu awalnya 100. Nah, ini kan awalnya 100 baru ditambah dengan yang ini 100 juga. Yang ini yang transfer dari cabang 1. Ya kan? Jadi 100 ditambah 100. Oke, jadi 200. Nah, berarti COGS-nya itu ini ya, COGS-nya itu berarti berapa? Sama dengan dalam kurung, enggak usah dalam kurung sih. Jadi beginning inventory rumusnya sama sih. Dia ditambah shipment. Ini kalau dari pusat ya, berarti tambah shipment ditambah freight in dikurangi ending. Nah, 154. Kalau dari vendor berarti sama dengan beginning ditambah dengan purchase ditambah freight in, tapi freight in-nya nggak ada, dikurangi ending. Nah, ini 109. Berarti realisasi profitnya sama dengan, nah ini realisasi profitnya. Realisasi profitnya berarti ingat COGS tapi dikurangi dengan freight in. Jadi freight in-nya itu dikeluarin. Nah, 200 dikeluarin, baru dibagi 125% dikali 25%. Nah, berarti 30.800 kan. Nah, ini 30.800 itulah nanti yang dicatat di sini. 30.800. Berarti kantor pusat mencatat apa? Mencatat unrealized profit. Jadi unrealized profit pada branch 1 income, branch 2 income. Jadi unrealized profit-nya ini ya, yang ini kenapa ini? Nah, ditambahin. Nah, ini. Jadi unrealized profit-nya ini dia penjumlahan dari branch 1 income dengan branch 2 income. Dari penjualan ya. Penjualan baru terakhir kita ke jurnal penutup. Nah, ini yang paling terakhir, jurnal penutup. Jadi jurnal penutupnya itu, jadi jurnal penutup tapi jurnal penutup di cabang ya, di cabang. Nah, harus dijelasin. Nah, jadi jurnal penutupnya itu ingat, pokoknya semua sales dengan expense dibalik. Jadi sales itu kalau dibalik di debit, expense itu kalau dibalik di kredit. Nah, ini. Jadi ini kan expense semua ini. Nah, terus inventory dibalik juga. Ingat, inventory ending dia di debit. Nah, ini ya, jangan sampai ketukar. Inventory ending di debit, baru inventory inventory beginning dia di kredit. Nah, jadi inventory ending debit, inventory beginning kredit. Nah, baru nanti shipment from home office-nya itu di ini ya, di kredit berarti ini. Gitu. Karena shipment from home office kan saldo normalnya di debit. Nah, ini teman-teman tinggal salin sih, kayak sales itu kan 250.000 ambil. Baru purchase berapa tadi dia? Purchase 25.000 ambil dari yang di atas. Ini dia. Ini ya 25.000. Nah, jadi yang ini tuh tinggal disalin dari jurnal ya, yang nilai-nilai ini. Nah, ini. Tax expense, insurance expense, semuanya ini. Nah, ini. Ini tinggal disalin dari jurnal ini. Terus inventory beginning atau inventory ending, dia diambil dari mana? Nah, kalau inventory ending, ingat, dia semuanya ya yang ditutup. Jadi yang ditutup itu dia apa? Dia
yang dari pusat tambah yang dari vendor. Jadi dua-duanya dijumlahin. Jadi yang dari pusat ditambah yang dari vendor. Oke, itu ya. H Ctrl Z. Nah, ini. Jadi pokoknya inventory ending ini 40.000 itu diambil dari mana? Diambil dari ini ya. Inventory ending ya. 32.000 ditambah 8.000. Jadi dari pusat dengan vendor itu di total. Semuanya dimasukin. Begitupun inventory beginning. Jadi inventory beginning diambil dari mana? Inventory beginning diambil dari inventory beginning diambil dari mana? Dari yang pusat, nah kan 126 ditambah vendor 54. Gitu. Nanti selisihnya ke income summary. Ini selisihnya itu ada di kredit ya. Jadi income summary-nya di apa kredit. Terus income summary ini, jadi income summary ini dia ditutup ke, nah jadi income summary tadi dia kan tadi di kredit income summary-nya, dia berarti ditutupnya di debit. Nah jadi income summary ini di kredit, dia tutup ke debit pada apa? Pada home office. Pada home office. Nanti, nah karena home office-nya ini ada di apa namanya? Ada di kredit. Nah ini kan home office di kredit. Jadi ingat setiap ada home office, ini kan ada home office. Nah, dia pasti ada pasangan branch di pusat. Jadi di pusat berarti dia menjurnal apa? Menjurnal branch 1. Nah, jadi branch 1 pada branch 1 income senilai 12.920. Nah, itu yang senilai ini ya, senilai home office ini. Nah, itu cabang 2 gitu ya. Cabang 2 juga sama. Jadi cabang 2 itu semua expense, semua sales dibalik dengan inventory-nya termasuk dibalik. Nah, tapi cabang 2 dia income summary-nya di kredit. Jadi income summary-nya di debit. Jadi kalau cabang 2 income summary-nya di debit, nah ini ya 174, berarti pas dibalik, income summary-nya di kredit. Nah, senilai 174. Nanti berarti karena home office-nya, ini kan home office-nya itu di debit, berarti pasangannya di pusat itu pasangannya adalah branch 2 di kredit. Nah, branch 2 di kredit pada apa? Branch 2 loss. Jadi branch 2 loss ya dia. Gitu. Jadi ini selesai. Nah, sekarang kita ke pertanyaan soalnya. Jadi berapa buatlah jurnal bagi cabang 1 dan cabang 2 udah. Berapa laba rugi dari setiap cabang? Laba rugi dari setiap cabang itu tinggal di total aja ya. Dari yang cabang apa namanya? Cabang coba ya kita hitung laba ruginya. Jadi kalau cabang mana dihitung di mana ya? Di ini. Di ini baru deh. Jadi kalau cabang 1, ini udah laba rugi total ya. Udah total. Cabang 1 dengan cabang 2. Jadi kalau yang dari cabang 1 itu, dia branch 1 income yang 24.800 ditambah dengan 12.920 ya. Jadi yang apa namanya? Yang 24.800 ditambah 12.920. Itu laba rugi total dari branch 1. Nah, ini. Terus kalau dari branch 2, ini branch 2 kayaknya dia loss ya. Jadi branch 2 kan awalnya dia ada laba 30.800, tapi dia dikurangi dengan branch 2 loss kan. Nah, jadi dikurangi 174.575. Berarti nah dia loss. Ya, jadi kalau cabang 1 untung, cabang 2 dia loss. Terus, nah itu berarti terjawab ya yang kedua, berapa laba rugi dari setiap cabang. Apa hasil evaluasimu? Nah, hasil evaluasi saya berarti apa? Cabang 1 sebaiknya tetap dibuka. Nah, cabang 2 hasil evaluasi ya. Cabang 2 sebaiknya ditutup. Nah, ini maaf ya, harus di PHK. Jadi ditutup karena apa? Karena malah rugi. Malah rugi dia. Jadi buka cabang 2 bukannya untung, malah rugi kan ini. Loss kan dia. Nah, ini hasil evaluasinya. Gitu. Oke. Ini berarti selesai. Nah, jadi ini kesimpulan. Oh, evaluasi. Aku kasih evaluasi. Jadi ini
Jadi ini soalnya ini ya, soalnya ini bagus. Kenapa? Karena soalnya ini hampir memuat seluruh transaksi yang ada di materi. Ya, yang belum itu mungkin yang apa ya? Mungkin yang ada sales return atau barang rusak itu belum. Tapi nanti kita bahas lagi. Jadi sekian. Terima kasih. Stop record.